بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. Para ibu yang saya hormati, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa dipertemukan kembali dalam keadaan sehat setelah libur semesteran di ibu setahun bagaimana? Sekarang bisa dipertemukan kembali untuk melanjutkan kajian kita Bulughul Maram masih seputar sholat tasawuf, yaitu sholat yang sunat. Sekarang hadis nomor berapa Bu? 393. Maka Ibu, seperti biasanya siapa yang akan baca lebih dulu? An Abi Ayyub al-Ansari radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-witru haqqun ala kulli muslim man ahabba an yutira bi khamsin falyaf'al wa man ahabba an yutira bi salasin falyaf'al wa man ahabba an yutira bi wahidatin falyaf'al. Rawahul arba'atu illa Tirmidzi wa sahhahahu Ibnu Hibban wa rajjahan Nasa'i wa Qafah. Dari Abi Ayyub al-Ansari bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, witir itu satu hak. Hak di sini satu tuntunan yang ringan atas tiap-tiap muslim. Barang siapa suka berwitir 5 rakaat, boleh ia buat, dan barang siapa suka berwitir 3 rakaat, boleh ia buat, dan barang siapa suka berwitir 1 rakaat, boleh ia buat. Diriwayatkan dia oleh 4 kecuali Tirmidzi, dan disahkan dia oleh Ibnu Hibban, dan ditarjihkan oleh Nasa'i kemauqufannya. Mauquf, keterangan mauquf, hadis ini sekalipun mauquf tetapi tentang sunnahnya witir 1 rakaat, 3 rakaat dan 5 rakaat. Ada lain-lain hadis yang sah. Satu lagi. An Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu maqala laisal witru bihatmin kahayatil maktubati walakin sunnatun sannaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Tirmidzi wa hasanah wa Nasa'i wal Hakim wa sahhaha. Dari Ali bin Abi Thalib, ia berkata, bukanlah witir itu kemestian sebagaimana sholat yang diwajibkan, tetapi adalah ia satu sunat yang disunatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Diriwayatkan dia oleh Tirmidzi, dan ia hasankan dia dan oleh Nasa'i dan Hakim, dan ia sahkan dia. Jauh? Udah. Itulah dua hadis yang barusan telah dibaca. Pertama, kaitan dengan hadis yang tadi telah disampaikan, masyru'iyatu sholatil witri, disyariatkan untuk melaksanakan sholat witir. Berkaitan dengan sholat witir ini, pertama, bahwa sholat witir itu hukumnya sunat, bukan menunjukkan kepada hukum wajib. Tetapi sunat itu ada 2, ada yang sunat muakkad, ada yang sunat ghair muakkad. Kalau yang disebut dengan sunat muakkad, maka sunat yang nilai pahalanya hampir mendekati pahala yang wajib.
Tapi kalau yang disebut dengan sunat ghair muakkad, ya pahalanya tidak sebanding dengan pahala yang sunat muakkad. Nah, karena ini masuk pada ukuran sunat muakkad, maka tentu para ibu kita dianjurkan, dimotivasi, didorong untuk melaksanakan amalan yang sunat ini. Nah, dari mana kalimat sunatnya itu? Dari kalimat man ahabba. Kalau ada kalimat man ahabba, barang siapa yang senang, berarti itu pilihan. Kalau disebut dengan pilihan, maka tentu itu bukan ketentuan yang harus dilakukan. Gitu. Jadi artinya bukan ketentuan yang harus dilakukan. Berarti bukan wajib. Menunjukkan kepada hukum sunat. Akhirnya dikuatkan dengan hadis yang selanjutnya, sunnatun sannaha Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu adalah amalan yang sunat. Jadi kalimat sahabat ibu, kalau mau melakukan silahkan. Kalau seandainya tidak akan melakukan juga silahkan. Itu yang disebut dengan kriteria hukum sunat. Begitu. Nah, seperti ibu ada bentuk ungkapan kan, as-sholatu khairum minan naum. Sholat itu lebih baik daripada tidur. Berarti kan ini ada perbandingan antara sholat dengan tidur. Lebih baik mana? Lebih baik sholat daripada tidur. Berarti tidur berarti baik kan? Sholat lebih baik, cuman tidur juga baik, maka yang dipilih oleh kita yang lebih baik begitu. Tapi kalau tidur baik begitu. Nah makanya para ibu semuanya, perbandingan yang lebih baik dengan yang baik berarti membandingkan yang hukumnya sunat dengan yang mubah. Itu kalau melihat dari hukum. Jadi sekali lagi, membandingkan yang sunat kepada yang mubah. Maka karena itu as-sholatu, sholat di sini itu berarti bukan sholat yang wajib. Tapi sholat di sini itu adalah sholat yang sunat. Maka sholat sunat itu lebih baik daripada tidur. Sholat sunat yang mana? Di antaranya witir begitu. Jadi yang dimaksud dengan kalimat sholat sunat di sini itu diantaranya adalah witir. Maka kalimatnya nanti akan dibahas kepada selanjutnya. Bukan sebelumnya ya. Kita sudah membahas kaitan dengan sholat tahajud. Maka sholat as-sholatu khairum minan naum. Sholat itu lebih baik daripada tidur, yaitu sholat tahajud. Yang dibawakan selanjutnya pun ada sholat witir, itu lebih baik dibandingkan dengan tidur. Begitu. Makanya kalimatnya khairun, yaitu lebih baik. Jadi kalimatnya pilihan. Begitu. Mau milih yang lebih baik atau memilih yang baik. Kalau seandainya mau memilih yang lebih baik, maka silakan melaksanakan sholat tahajud. Tapi kalau mau memilih yang baik, ya tidur, gitu kan tuh pilihannya. Jadi perbandingannya tidak bisa membandingkan yang hukum wajib kepada yang mubah, tidak begitu. Tidak ada kalimat begini, yang hukum wajib lebih baik daripada yang mubah. Dan yang wajib mah itu pasti itu mah harus dilaksanakan, gitu ya. Jadi kalau melihat yang hukumnya wajib, itu memang harus dilaksanakan, tidak boleh ditinggalkan. Tapi kalau ingin membandingkan dengan yang mubah itu adalah yang hukumnya sunnah. Nah makanya para ibu, kenapa ada kalimat bahwa sunnah dibandingkan dengan yang mubah? Karena pada suatu saat yang hukum yang mubah ini itu bisa menjadi bernilai pahala, ada nilai sunnahnya tergantung kepada niat. Itu di dalam kitab usul fikih itu ada kaidah al-umuru bimaqasidiha.
Al-umuru bimaqasidiha ini itu lahir dari salah satu sabda Rasulullah hadis Nabi, yaitu innamal a'malu binniyat, bahwasanya setiap amal itu tergantung kepada niatnya. Maka setiap amal itu tergantung kepada niatnya, lahirlah kaidah al-umuru bimaqasidiha, segala urusan itu tergantung kepada maksudnya. Contoh, kalau ibu melakukan yang hukumnya mubah, kan mubah mampu tidak ada pahala, tidak ada dosa, itu yang hukumnya mubah. Maka dari yang hukum mubah tidak ada pahala dan dosa, nanti akan dilihat dari qasdunnya, niatnya. Kenapa dia itu sampai mengerjakan amalan yang hukumnya mubah? Nah, ada orang naumun itu artinya tidur. Saat dia itu tidur, niat tidur itu untuk apa? Kalau memang dia itu niat tidurnya untuk sholat, untuk melaksanakan tahajud atau sholat subuh, maka tidurnya itu sekarang dari nilai pahala. Jadi Bu, kalau ibu itu tidur bukan untuk bangun, kalau bisa. Ditanya kenapa ibu tidur supaya bisa bangun pagi. Kita bangun paginya itu untuk apa? Gitu ya. Kalau kita tidur itu hanya untuk bangun pagi, nggak ada nilai pahalanya. Tetap itu hukumnya menunjukkan masih mubah gitu. Tapi ketika sudah diniatkan bahwa saya bangun itu untuk tidur itu untuk sholat tahajud atau untuk melaksanakan sholat subuh di awal waktu, maka yang mubah Bu sekarang bisa menjadi nilai pahala. Itu makanya perbandingannya yang sunat itu dengan yang mubah. Jadi kalimat as-sholatu khairum minan naum itu membandingkan sholat yang sunat dengan yang mubah. Kayak ibu kalau makan, niat ibu makan buat apa? Bu, buat sehat, ini Bu, buat kenyang, gitu ya. Gak ada nilai pahalanya, masih mubah. Tapi ketika ibu itu makan, saat ibu itu makan, niatnya untuk bisa melaksanakan ibadah. Salah satunya makan pada waktu sahur. Kalau makan pada waktu sahur, tujuan ibu makan pada waktu sahur untuk apa? Untuk melaksanakan sahur. Nah, sekarang makannya bukan sekedar makan, tapi makannya sekarang itu sudah ada muatan pahala. Itu Bu. Jadi usahakan melakukan yang hukumnya mubah itu dasari dengan iman supaya menjadi nilai pahala. Ibu suka jogging. Jogging hukumnya apa? Mubah. Niat jogging apa? Supaya sehat. Belum jadi amal soleh ya? Iya. Jadi amal solehnya yang mana? Kalau diniatkan sehat itu bisa dilaksanakan ibadah itu nanti itu kelanjutnya. Jadi tetap qasdun kita itu harus jelas melakukan yang hukumnya mubah. Itu Bu ya. Nah ini pun sama Bu. Witir itu ahabba. Jika dia itu senang mau melaksanakan witir silahkan. Berarti ini jadi dalil yang disebut dengan witir itu hukumnya sunat, bukan wajib. Makanya sunat itu dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Nah biasa kan orang melihatnya pada poin yang keduanya, yaitu tidak berdosa. Karena tidak berdosa, jadi tidak dilaksanakan. Gitu kan Bu. Kenapa tidak melaksanakan sholat witir? Dan tidak berdosa. Begitu. Karena itu yang disebut dengan hukum sunat witir itu hukumnya adalah sunat. Cuman ada kelebihan tadi sampaikan sunatnya sunat muakkad. Itu satu. Dua, pelaksanaan sholat witir itu berapa rakaat? Nah maka dijelaskan di hadis yang di atas bahwa pelaksanaan sholat witir itu bisa 1 rakaat, bisa 3 rakaat, bisa juga 5 rakaat. Gitu ya. Ini berdasarkan hadis yang tadi.
Jadi berdasarkan hadis yang tadi dibaca itu, walaupun ini mauquf hadisnya, gitu. Kalau yang disebut dengan bentuk kalimat mauquf itu para ibu perkataan sahabat. Itu ya. Jadi perkataan sahabat. Tetapi ini pun ditunjang dengan hadis-hadis yang lainnya. Maka berarti sholat witir itu bisa dilakukan oleh ibu minimal 1 rakaat. Maka bisa 1, bisa 3, bisa 5 rakaat. Mangga ibu mau milih yang mana? Ya, ini yang disebut dengan cara pelaksanaan yang disebut jumlah pelaksanaan sholat witir. Kan disebutnya juga witir. Yang disebut dengan al-witru itu artinya ganjil. Berarti kan ganjil mabu 1, 3, 5 gitu. Berdasarkan di sini. Jadi bisa 1, bisa 3, bisa 5. Nah, biasanya ketika ibu itu melaksanakan yang disebut pelaksanaan ibadah sholat tahajud, maka pelaksanaan witir yang paling sering dilaksanakan itu adalah 3. Kan di dalam hadis sebelumnya Bu ada sholat tahajudnya masna. Masna begini. Kan di bahasan sebelumnya kalau ibu melaksanakan sholat, mau sholat tahajud, kemudian takut kesiangan. Karena ibu kesiangan, tanya takut datang waktu adzan itu maksudnya. Maka kata Rasulullah SAW, silahkan sholat 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, maka kemudian tutup dengan witir 1 rakaat. Berarti tahajudnya 2, witirnya 1, gitu kan ya? Itu dalam hadis diterima dari Imam Ibnu Umar, diriwayatkan oleh muttafaqun alaihi. Sholatal laili masna fa idza khashiya ahadukum subha shalla raka'atan wahidatan tudiru lahu ma sholat. Begitu. Jika kamu takut datang waktu subuh, gitu ya. Jadi 2 salam. Kemudian takut datang waktu subuh, maka ibu laksanakanlah witir 1 rakaat. Jangan memaksakan 3 rakaat, gitu. Jadi jangan memaksakan 3 rakaat. Kan ibu takut datang waktu subuh. Ini menganggap takut datang waktu subuh, tapi ketika melaksanakan witirnya 3 rakaat. Makanya kata Nabi, sholatlah 1 rakaat. Jadi jumlahnya 2, 1. Tapi dengan catatan jangan dibiasakan. Ya tahajud dengan opat itu, witir itu, jangan dibiasakan gitu. Usahakan ada usaha yang harus kita lakukan saat kita itu mau tahajud, bangunnya itu harus lebih awal begitu. Bukan sekarang ibu jam seberapa sekarang subuh sih? Jam 4.25 ya. Kita jam 4.25 menit. Berarti ibu sekarang, waduh, maksudkan ibu dulu mah harus tahajud jam 3. Karena ada jam 4. Sekarang mah adanya hampir setengah 5, berarti ibu tuh jam 3 teh leluasan. Pokoknya mah juz ke-30 kita tamat gitu ya. Jadi 11 rakaat juz ke-30 tamat gitu, karena ibu ngambilnya sampai anas. Itu kan punya. Nah, itu Bu ya. Jadi sekali lagi, witir itu hukumnya sunat muakkad. Dan yang kedua, jumlah rakaat witir itu bisa 1, bisa 3, bisa 5. Maka ibu mau milih yang mana? Gitu Bu, hadis nomor berapa itu? 2 hadis ya. Jadi 2 hadis yang tadi telah disampaikan. Maka Bu, silakan siapa lagi yang membaca. Saya mau bersari. Ya tadi Ibu. Itu Bu, silakan. Bismillahirrahmanirrahim.
An Jabir bin Abdullah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qoma fi syahri Ramadan summan tadharuhu minal qabilati falam yahrut wa qala inni khasyitu an yuktaba alaikumul witr rawahu Ibnu Hibban. Dari Jabir bin Abdullah bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berdiri maksudnya sholat tarawih di bulan Ramadan, kemudian mereka yaitu sahabat-sahabat tunggu dia di malam yang kedua, tetapi ia tidak keluar dan ia bersabda, sesungguhnya aku takut akan diwajibkan atas kamu sholat witir, maksudnya ialah tarawih dan witir. Diriwayatkan dia oleh Ibnu Hibban. Keterangan, menurut riwayat Bukhari bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, aku takut difardukan atas kamu sembahyang malam jika aku mengerjakannya terus-terusan. Sudah? Iya, satu aja. Gitu. Hadis ini ibu-ibu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pada bulan Ramadan pernah beliau melaksanakan sholat tarawih berjamaah. Beberapa malam Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam beliau itu datang ke masjid kemudian melaksanakan sholat tarawih berjamaah. Maka para sahabat merasa bahagia karena sholat tarawih bisa berjamaah dengan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nah, Nabi melakukan ini jadi dalil bahwa boleh melaksanakan sholat tarawih berjamaah walaupun Nabi mencontohkannya tidak pun 1 bulan. Begitu. Jadi walaupun Nabi tidak mencontohkannya 1 bulan lamanya. Tapi walaupun hanya beberapa malam dilakukan oleh Nabi, ini jadi dalil silakan tarawih dilaksanakan berjamaah. Karena nanti ibu-ibu ada yang disebut dengan pelaksanaan sholat sunat. Secara pokok, sholat sunat itu dilaksanakannya itu lebih utama munfarid, yaitu sendiri. Secara pokok. Jadi sholat sunat itu lebih utama dilaksanakannya sendiri. Nah, tetapi ada sholat sunat yang memang harus dilakukannya secara berjamaah. Karena Nabi tidak pernah mencontohkannya sendiri. Begitu. Seperti apa? Sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha, sholat gerhana, itu dilakukan oleh Nabi secara berjamaah. Bagaimana katanya kalau seandainya ketika Idul Fitri munfarid, ya bukan munfarid, masbuk, boleh nggak jadi masalah. Contohnya Bu, Idul Fitri, tapi kalau Idul Fitri jarang yang masbuk sebetulnya. Yang paling sering banyak yang masbuk itu adalah sholat Idul Adha. Kenapa sholat Idul Adha itu banyak yang masbuk? Karena sholat Idul Adha itu ibu dilaksanakannya lebih pagi. Itu jadi lebih pagi dan beda dengan sholat Idul Fitri. Idul Fitri itu lebih siang. Kenapa Idul Fitri itu lebih siang? Menunggu orang atau panitia zakat untuk membagikan zakat fitrah itu. Dan proses pelaksanaan zakat fitrah ibunya setelah sholat subuh sebelum sholat Id itu membagikan zakat fitrah kepada mustahik. Itu ya. Nah, makanya Nabi menetapkan bahwa yang disebut dengan sholat Idul Fitri itu harus lebih siang, nunggu dulu panitia zakat membagikan zakatnya. Ya, seluruh panitia baru dilaksanakan sholat Idul Fitri. Makanya ibu-ibu Idul Fitri itu ibu disunatkan sarapan dulu. Kenapa sarapan dulu? Karena lebih siang pelaksanaannya.
gitu diri pingsan jadi lapang gitu katanya otomatis kamu nanti matahari sudah mulai adzan. Nah ini diantaranya ibu itu usahakan sarapan dulu, tapi ya jangan pernah terbayang sarapan itu harus nasi. Jadi bolu juga nggak apa-apa bu, 5 lah cukup gitu-nya. Lontong gitu kandunya itu sapiring itu bolu 5 lontong sapiring gitu kandu dijamin sama mendengarkan Idul Fitrinya tiba gitu. Paling penting itulah bu. Tapi ketika melaksanakan sholat Idul Adha itu lebih pagi. Kenapa? Karena akan melaksanakan memotong sembelihan atau kurban. Nah di sini mabuk disunatkan untuk tidak makan dulu yang ini. Jadi Idul Adha disunatkan untuk tidak makan dulu karena itu lebih pagi. Nah makanya karena ini lebih pagi, sering kali banyak orang yang masbuk. Gimana kalau masbuk? Udah aja masbuk. Contohnya dia kebagian cuma rakaat yang pertama gitu. Maka otomatis kan mendapatkannya cuma satu rakaat. Nanti saat imam itu masuk ke rakaat yang kedua, lalu kan takbir nih. Berapa kali takbirnya? 5 kali karena mengikuti imam. Jangan ibu berpikir saya memerkat pertama balik dulu ya biasa. Udah kata imam 5. Setelah itu imam salam maka ibu berdiri lagi. Gitu. Nah nanti saat berdiri laksanakan takbir 5 kali lagi. Yang tadi ikut ke imam sekarang takbir kita begitu. Silakan baca Fatihah dan baca surat. Setelah itu baru ibu melaksanakan tahiyat akhir kemudian salam. Jadi tidak usah malu, bu nggak apa-apa. Paling viral mungkin gitu. Orang salam kamera nggak apa-apa. Cuma itu bukan keinginan gitu bu. Karena ada terjadi bu, ada orang sudah bubaran Idul Adha, sekeluarga berkeluar dari rumahnya. Kalau nanya ke yang lain, mau kemana sih? Bukan mau kemana, sholat idnya sudah selesai. Mudah-mudahan saja itu. Disangkanya sholat Idul Adha itu sama waktunya dengan Idul Fitri. Itu kan bu. Nah, makanya ibu-ibu, sholat ini syariatnya berjamaah. Berbeda dengan sholat Qiyamu Ramadan. Qiyamu Ramadan itu Nabi mencontohkan berjamaah, cuman tidak sering Nabi melakukannya. Begitu. Berarti untuk sholat Qiyamu Ramadan boleh berjamaah, boleh juga munfarid. Oh, itu. Ibu mau munfarid atau mau berjamaah silakan. Sana saya mau berjamaah, gak bacaan surat apa nanti itu punya. Kalau nanti ibu hafalan Qurannya cuma segitu-gitunya, lalu ibu ingin ikut berjamaah, mana silakan. Apakah boleh perempuan itu ikut berjamaah? Boleh, tidak ada yang melarang. Malah Rasulullah menyampaikan kepada para sahabat, ketika istri kamu izin pada kalian untuk pergi sholat ke masjid, maka kalian jangan pernah melarangnya. Berarti silakan ibu datang ke masjid untuk berjamaah. Dengan catatan juga ibu tidak memakai pakaian yang membuat menarik perhatian laki-laki yang lain, dan begitu juga hati-hati dari wangi-wangiannya. Iya mah 70 tahun, wangi-wangian 17 tahun, menjadi fitnah. Sebetulnya, ini bu yang harus dijaga, begitu ya. Jadi silakan bu, jadi boleh melaksanakan sholat tarawih atau Qiyamu Ramadan dengan cara berjamaah. Nah kedua, kenapa Nabi tidak sering melaksanakan sholat Qiyamu Ramadannya secara berjamaah di masjid? Itu ada ilatunnya, alasannya. Kenapa? Inni khasyitu an yuktaba alaikumul witru. Khawatir sholat Qiyamu Ramadan itu wajib secara berjamaah. Nah itu bu. Jadi ada kekhawatiran dari Rasulullah SAW dianggap sholat Qiyamu Ramadan itu wajib berjamaah. Makanya Nabi tidak sering melakukan
jamaah. Makanya sahabat Bu sampai suman tadaruhu minal qabilati, kabilah-kabilah itu menunggu Rasulullah keluar dari rumahnya untuk melaksanakan sholat qiyamul Ramadan, ingin diimami oleh Rasulullah. Maka ternyata para ibu Rasulullah tidak keluar karena ada kekhawatiran takut dianggap menjadi wajib. Nah ini pun juga sama bagi ibu-ibu. Kalau ibu itu nanti punya anggapan, kalau saya sholat qiyamul Ramadan tidak dengan berjamaah, maka merasa tidak sah. Nah itu yang masalah tertentu. Jadi nah ibu meni rajin berjamaah sholat qiyamul Ramadan deh. Ibu punya alasannya itu adalah kalau tidak berjamaah maka saya merasa sholat qiyamul Ramadannya tidak. Nah itu Bu yang jadi masalah. Jadi kalau begitu mewajibkan sholat qiyamul Ramadan harus berjamaah. Inilah yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW. Jadi Nabi Maru sudah hebat nanti ke depan kalau Nabi itu harus betul-betul menjelaskan dengan teliti takut salah pemahaman yang terjadi kepada umat. Kayak gini Bu, Nabi kan pernah dulu ya, ini ada dari perbandingan. Kata Rasulullah, kuntu nahaytukum an ziyaratil kubur. Aku pernah melarang kalian untuk berziarah kubur. Itu kan ya? Apa alasan Nabi melarang berziarah kubur? Itu kan khawatir para sahabat pada saat itu meminta kepada orang-orang yang sudah meninggal dunia. Makanya oleh Nabi dilarang. Karena kebiasaan itu Bu bisa muncul kembali. Suatu kebiasaan yang sudah dilakukan begitu lama pada suatu saat itu bisa muncul kembali ke permukaan. Kayak ibu punya suami contohnya suka merokok. Berhenti merokoknya. Itu hati-hati, satu saat bisa mengganggu balik lagi merokok begitu. Jadi yang paling sulit itu menghilangkan kebiasaan, itu bukan perkara mudah. Nah makanya Rasulullah Bu melarang ziarah kubur karena takut mereka kembali lagi pada kebiasaannya meminta kepada orang yang sudah meninggal dunia. Maka akhirnya ibu-ibu oleh Rasul dilarang. Tapi setelah melihat sahabat semuanya imannya kuat, kata Nabi apa? Silahkan kalian sekarang ziarah kubur. Kemarin mah dilarang, akhirnya mah diperbolehkan. Maka lahirlah hukum ziarah kubur, hukumnya mubah, bukan sunnah. Jadi ziarah kubur hukumnya mubah. Kenapa? Karena al-amru ba'dan nahi yufidul ibahah. Perintah setelah larangan maka menunjukkan mubah. Jadi kalau ibu ziarah kubur ya seperti makan yang tadi, seperti tidur yang tadi, hukumnya mubah. Nanti niat yang akan menentukan. Hari ibu senang ziarah kubur ingin mendoakan kedua orang tua saya. Silahkan. Jadi dapat pahala sekarang. Karena niatnya datang ke kuburan itu ingin mendoakan kedua orang tua. Tapi sebaliknya, saat datang ziarah kubur ditanya, kenapa ziarah kubur? Saya ingin meminta pada orang yang sudah meninggal dunia. Nah jadi haram sekarang. Itu Bu, jadi berdosa. Ya Bu ya. Jadi makanya Ibu, hebatnya Nabi dalam menetapkan, memagari para sahabat akidahnya supaya tidak terkontaminasi dengan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Nah termasuk tarawih ini begitu. Jadi Nabi beliau itu tidak melakukannya salat tarawih sering secara berjamaah karena khawatir. Para sahabat punya kesimpulan, umat punya kesimpulan bahwa tarawih itu harus berjamaah. Makanya ibu-ibu gitu tanya gitu berjamaah, kamu mau imam suratnya. Nah kadang-kadang di 10 hari terakhir ada di masjid itu imam sengaja imam yang 30 juz itu hafal Quran 30 juz itu di 10 hari terakhir didatangkan. Untuk apa? Untuk membacanya itu 30 juz begitu. Hari pertama 10 hari terakhir nih sampai hari terakhir itu oh ini mah betul-betul dinyali aku gitu. Jadi imam yang hafal 30 juz itu menjadi imam. Terus 10 hari terakhir mah gitu imam yang esek-esek mah
Udah beres gitu. Ini mah ya apa 30 juz. Makanya ibu-ibu orang-orang ini nanti tarawih nanti gitu. Dan orang-orang pilihan yang ikut tarawih yang seperti ini. Dan biasanya yang ikut tarawih seperti ini orang-orang yang itikaf, Bu. Kalau yang itikaf gitu ya, bukan itikaf. Yang itikaf begitu. Itikaf kecil itikaf. Itikaf. Itikaf pakai lagi itik gitu. Nah, gitu itu mah itikaf begitu ya. Jadi malam hari biasanya. Nah, itu ya, Bu. Jadi ibu-ibu ini jadi pilihan bagi ibu. Boleh ibu itu berjamaah, boleh juga sendiri. Itu. Kalau berjamaah bagaimana? 27 derajat pahalanya. Kemudian kalau ibu tidak hafal surat-surat yang lain, itu dipambacakeun ku imam. Contoh ibu tidak hafal surat Al-Baqarah yang tengah-tengah gitu ya. Kemudian imam itu membaca surat Al-Baqarah, ibu kan kebagian pahalanya. Nah, itu aja kelebihan. Ibu tidak hafal surat Al-Munafikun, kemudian imam itu membaca surat Al-Munafikun, maka ibu kebagian pahalanya. Padahal ibu tak hafal surat Al-Munafikun. Itu kelebihannya kalau orang itu melaksanakan sholat berjamaah. Begitu aja. Jadi berjamaah mau sendiri ataupun berjamaah sendiri. Itu istilahnya mau berjamaah di masjid atau di rumah, maksudnya gitu punya. Mau di masjid atau di rumah tetap dapatnya 27. Contoh gini, ibu ke suami, Pak, Bapak tak bisa ke masjid dulu. Nanti Bapak pas tarawih pulang, imam mandi Bu, sakit. Kan ada suami yang siap, ada Bu, siap Bu. Ada yang suami, sudah sakit. Kenapa ada apa suratnya dengan sakit itu Bu? Takut ketahuan oleh istrinya. Jadi pas imam mandi ngewer gitu. Takut istrinya teh jauh nebak, pasti anak. Pasti apa gitu. Tak banyak suami yang tidak mau mengimami istrinya itu Bu, gara-gara apa? Hafalan suratnya sedikit. Tapi insya Allah suami ibunya akan Al-Quran udah. Nah itu Bu, jadi boleh di rumah berjamaah silahkan. Makanya kalau ibu-ibu ada yang sebut dengan iftar jamaah, Bu, itu langsungkan dengan tarawih berjamaah. Bagusnya mah di kita mah kadang iftar jamaah itu yang jadi tujuannya adalah ya itu Bu, kaitan dengan bukanya. Coba kalau dilanjutkan dengan jamu Ramadannya, resepnya. Jadi nanti sholat maghrib berjamaah, sholat isya berjamaah, lalu nanti sholat jamu Ramadannya pun berjamaah. Nah itu Bu, yang itu lebih enak lagi begitu. Karena apa? Jadi bukan sekedar kita hanya makan-makannya saja, tapi ada nilai, muatan, ritual di dalamnya. Dan bukan jadi ritual sebetulnya ibadah juga, cuman ada bonusnya. Begitu. Itu Bu ya. Jadi ketiganya Bu, bahwa bagaimana rasa kasih sayang Rasulullah terhadap umat. Lagi, bagaimana rasa kasih sayang Rasulullah terhadap umatnya. Jadi jika menggambarkan tadi Bu, bahwa tarawih itu bisa dilakukan secara berjamaah gitu. Kemudian yang kedua, bagaimana Nabi itu memiliki rasa kasih sayang terhadap umatnya. Dari kalimat mana? Tidak mau memberatkan kepada umat. Jadi tidak mau memberatkan kepada umat. Kenapa? Karena adinu yusrun. Ajaran agama itu mudah. Karena ajaran agama itu mudah, maka jangan dipersulit. Begitu. Kalau yang disebut dengan mempersulit pada ajaran agama, itu bukan ajaran agama. Jadi Nabi saja Bu tidak mempersulit kepada umatnya. Kenapa kita sampai mempersulit terhadap umat? Ada dalil, laksanakan. Tidak ada dalil, tinggalkan. Situ Bu. Karena jadi berat itu yang disebut dengan ibadah, tidak ada dalilnya, dilaksanakan gitu. Itu yang jadi berat. Jadi tidak ada dalilnya, tapi malah dimohon gitu kan.
Seperti contoh nanti ibu dalam saum ada kodok, ada fidyah. Kenapa muncul fatwa bu kodok dan fidyah? Kodok iya, fidyah iya. Tapi jadi berat kalau gitu. Ya dia harus saum, ya harus fidyah. Kan dipisah bu, sudah jelas mana yang wajib kodok, mana yang wajib fidyah. Itu kedua-duanya pengganti ketika tidak bisa saum. Kan di Al-Quran kita jelaskan bu. Ini nama Allah kan ya, yang tepatnya siapa yang kodok itu yang sakit atau dalam perjalanan, kemudian dia tidak bisa melaksanakan saum iddatun min ayyamin ukhra, maka ganti kodok tadi ya mah. Itu kan. Lalu kemudian wa 'alal ladzina yutiqunahu, tidak mampu, maka fidyatu ta'amu miskin. Artinya fidyah dengan cara memberi makan kepada orang miskin. Kalimatnya ta'amun bu, alif ta'amun mah makanan berat biasa. Jadi ya, jadi makanan berat. Nah itu di fidyah disebutnya. Jadi tidak ada kalimat ya kodok, ya fidyah. Kalau yang pikun fidyah kodok, kalau nggak saum fidyah. Oh gitu. Orang yang pikun kalau tidak saum fidyah kodok. Yang pikun fidyah kodok. Fidyah. Kenapa fidyah? Kalau anak kecil tidak saum fidyah kodok. Nah, pikun harus fidyah. Kalau orang yang pikun wajib saum? Tidak, budak sudah pikun. Jadi yang pikun itu tidak wajib saum karena sudah pikun. Maka ketika tidak saum fidyah kodok. Ya tidak ada gitu kan bu. Ya tidak kodok, ya tidak fidyah karena yang pikun. Nah sama hukumnya seperti anak kecil. Oh jadi bebas gitu ya? Bebas itu. Makanya ingin tidak dosa, tidak saum. Jadi pikun saja gitu. Gitu ya. Nah beda dengan zakat fitrah nantinya. Kalau zakat fitrah wajib bayar. Kalau zakat fitrah mana? Tapi kalau untuk masalah saum pantas itu wajib saum. Gitu ya. Agar kan yang pikun masih itu ada zuhur, fajr, maghrib. Jangan buka gitu. Kemudian pas asar disangka subuh saum gitu. Ya berarti kan bu biarin cuma sudah pikun. Salat wajib, saum pun tidak wajib karena itu masuk kategori orang yang sudah terganggu otak. Ya. Kan gitu bu, yang bebas tanggung jawab ya. Orang yang tidur, orang yang majnun itu yang tertutup otak, terganggu otaknya, dan anak kecil. Itu bebas dari tanggung jawab. Makanya kalau ibu tidur itu di situ tidak wajib sholat. Jadi itu tidak wajib sholat. Nah itu ibu ya. Nah, makanya ibu-ibu karena Islam itu begitu mudah dan sudah dipermudah oleh Rasulullah SAW, maka jangan sampai dipersulit. Terima rasa kasih sayang yang diberikan oleh Rasul kepada kita. Dan memang Rasul melakukan itu perintah dari Allah. Nah, lihat dalam ungkapan fidyah dan kodok itu, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah bermaksud ingin memberikan kemudahan, tidak memberikan kesulitan. Ibu tidak bisa sholat sambil berdiri. Dulu ya, ada saya senang sambil berdiri bisa. Balik dari juga sambil berdiri. Nah itu malah sendiri. Zaman Nabi ada benang tali ya di masjid. Nabi bertanya, tali apa? Ini senajan kalau sholat mau berdiri pegang ini. Kata Nabi, kenapa memaksakan? Sambutkan, buka tali. Duduk atau mampu maksudnya gitu. Sehingga sholat saum wajib, ibu sudah tidak kuat, maksakan nah habuk buka atau nanti melaksanakan kalau ternyata oleh anda itu sudah malas kalau naik bu. Ibu kalau kodo itu tetap bu pahalanya 2 bu, pahala saum yang kemarin dari yang nama saum
Jadi pahala dari kodoknya itu kan keuntungannya. Makanya ibu-ibu, Rasul dengan mengatakan ini khositu an yuktaba alaikumul itu menunjukkan bahwa ibu Rasul tidak mau memperberat pada umatnya, menunjukkan rasa kasih sayang Rasulullah terhadap umatnya. Makanya kalau ibu merasa sebagai umat Rasulullah SAW, jangan memperberat diri di luar melaksanakan ibadah di luar batas kemampuan kita, dan jangan sampai melakukan sesuatu yang Nabi tidak mengajarkan, yang nanti akan terasa berat oleh kita. Halusnya itu gitu. Pokoknya ibu mau ngemakan ini tanya ayah dalilan tuh. Oh ada, sok lakukan. Tanya lagi adanya, tidak ada, tinggalkan. Itu bu, bukan begini. Oh bagus ya. Oh iya, keutamaannya begini, mani bagus pisang dan sebagainya, biarin dari mah bagus dan sebagainya. Ibu, ada yang bagus, benar nggak? Belum tentu. Yang bagus itu belum tentu benar. Tetapi kalau yang benar itu pasti. Nah, itu Bu ya. Jadi dalam ibadah mah jangan sampai mempersulit diri. Gimana pada Ramadan, berpapajar, papajar. Ayo buat rambu papajar itu harus buat ram dulu. Kalau tidak buat ram nanti jadi kumaha anom sepertinya. Itu Bu melaksanakan sesuatu di luar konteks yang diajarkan oleh Nabi. Ibu mau sahur mandi dulu, mandi udah saya dalil mau sahur harus mandi dulu. Kalau mau sahur mandi boleh, tapi mengaitkan mandi karena sahur maka dalil itu para ibu. Jadi tidak ada syariat mau sahur harus mandi. Gitu ya. Nah itulah ibu hadis yang disabdakan oleh Nabi. Jadi ibu-ibu satu witir itu hukumnya sunnah. Jumlah rakaatnya bisa 1, bisa 3, bisa 5. Kemudian boleh melaksanakan sholat tarawih secara berjamaah, boleh juga melaksanakan sholat tarawih secara munfarid sendiri, begitu. Nah, tetapi lebih baik yang mana? Tentu berjamaah gitu. Karena di berjamaah 27, kalau sendiri mah ya 1 beri terus. Itu mah berjamaah itu boleh di rumah, boleh di masjid. Silakan ibu mau dilaksanakan di mana saja silakan. Tetapi di sini jadi dalil, walaupun Nabi melakukannya tidak sering, itu pun sudah cukup bahwa berjamaah salat tarawih itu boleh berjamaah. Segitu ya. Pilihan bulian tosul itu habis semua. Mana Bu, seperti biasa kalau ada hal yang perlu ditanya. Habis sekarang mau jadi. Iya benar. Gak apa-apa, pakai aja Bu. Hari ya. Oh iya. Ustaz mau tanya. Yang kaitannya dengan tadi orang yang sudah pikun, ibu saya kan alhamdulillah sekarang usianya udah 91 tahun. Nah itu tuh kalau pada saat Ramadan yang lain puasa suka tanya gitu, kenapa kok saya nggak puasa? Nah ini sebaiknya bagaimana? Pas itu dibangunkan sahur dan disuruh puasa atau nggak usah? Kalau menurut ibunya ibu itu sudah mencapai tingkatan pikun nggak? Kadang pikun, kadang enggak. Oh gitu. Jadi on lebih ngumpulnya. Iya. Pikun kadang enggak. Iya. Maksudnya. Jadi kita kembali saja Bu, yang pokok dia wajib sahur. Saja dulu, karena pikunnya belum. Jangan ya. Iya. Artinya pikunnya tidak parah. Jadi sebetulnya bukan pikun, pelupa itu. Kadang ingat, kadang tidak, berlupa itu Bu. Maka bangunkan saja untuk melaksanakan sahur. Kalau secara fisik dia sanggup. Kalau secara fisik dia itu mampu, maka silakan. Dan memang Bu, secara pokok bukan usia yang paling utama, mampunya.
Walaupun 91 tahun lalu dia itu mampu untuk sahur, wajib sahur. Begitu Bu. Jadi bangunkan aja untuk makan sahur. Lalu siang harinya dia lupa makan. Kenapa maju makan kan sahur? Oh iya lupa, lanjutkan sahur. Gitu, pada asyar makan lagi, kenapa makan? Oh lupa, lanjutkan sahurnya. Apa sahurnya? Karena dalam keadaan lupa. Tapi kalau ibu bilang, oh saya tidak kuat lagi untuk sahur, tidak. Berarti dia tidak sama kodoknya juga. Gitu aja Bu. Itu bangunkan aja untuk melaksanakan sahur. Gitu ya. Tanya Ustaz, ya tapi agak di luar tema nih. Saya pernah lihat kiriman video yang dia itu operator beko atau alat berat gitu ya, eskavator. Nah di lokasi kerjanya itu tidak memungkinkan dia untuk turun dari kendaraan itu karena lokasinya yang berlumpur dan lain sebagainya. Kemudian tempat sholatnya jauh dan dia itu melaksanakan sholat di atas kendaraan. Nah banyak yang komentar di video itu tuh sholatnya nggak sah. Karena dia berwudunya dengan sebotol air mineral. Kemudian dia sholat dalam keadaan yang memaksakan diri. Namanya di ruang eskavator itu hanya ada satu kursi. Dan untuk sholat itu dia ruku dan sujudnya, terutama sujudnya ya. Jadi kursi kursi drivernya itu diluruskan untuk dia sujud. Nah sebenarnya kondisi kayak gitu tuh sah nggak itu sholatnya? Bu, ada ungkapan sabda Nabi, "Iza amartukum bisyai'i fa'tu minhu mastata'tum." Jika aku memerintahkan pada satu bentuk perkara, laksanakan berdasarkan kemampuan. Yang tahu situasi kondisi itu bukan netizen. Yang tahu situasi kondisi itu orang yang merasakan. Maka tidak jadi masalah kalau menurut ukurannya bahwa dia itu tidak memungkinkan sholat secara sempurna. Maka tetap sholatnya masalah. Dia minum dengan sebotol air mineral. Ini kan bisa jadi pertimbangan kalau dipakai wudu bisa minum nggak nantinya. Kalau memang tidak memungkinkan untuk dipakai wudu karena nanti untuk minum dirinya, saya mungkin nggak jadi masalah. Karena memang kondisinya tidak ada air. Gitu kan ya. Lalu dia melaksanakan sholat, sujudnya pun tidak sempurna. Bukan tidak sempurna, sempurnanya begitu. Jadi sempurnanya itu seperti itu Bu. Jadi dia tetap sah kalau memang berdasarkan pertimbangannya tidak memungkinkan dia untuk melaksanakan sholat datang ke tempat yang memang lebih nyaman. Jadi kembalikan kepada orang ini. Kayak gini kan saya dulu pernah menyampaikan ke ibu ya. Ada orang yang Bu dia jalan tuh kuat tuh jalan, tapi ketika sholat duduk. Kan pasti kita kenapa ibu ini jalan bisa, tapi sholat duduk. Kenapa Bu kita yang harus repot? Dia yang tahu kondisinya itu dia sendiri gitu, bukan orang lain gitu. Sama Bu ada jamaah dia itu bulu tangkis bisa sholat dulu, gitu bulu tangkis bisa sholat dulu. Kenapa Pak sampai duduk? Betul. Dia itu bisa bulu tangkis, tapi ketika dia ruku dan sujud kurang nggak bisa sempurna dan terasa sakit gitu kan Bu. Nah maka dia yang merasakan kan. Maka itu tidak jadi masalah. Jadi tidak usah repotlah dengan urusan orang lain yang tahu itu hanya dia nanti hubungannya dengan Allah. Itu punya gitu ya. Satu lagi Pak. Ya, Pak Ustadz mau tanya kalau misalkan sholat tahajud itu kan apakah memang ada ketentuan misalkan yang 4 witirnya 3 atau yang 2 bisa witir 3 atau 2 witirnya 1? Boleh Ibu mau milih yang mana silakan. Karena semuanya itu ada dalilnya. Jadi selama itu ada dalilnya, maka silakan Ibu lakukan. Maka gini Bu, dalam urusan masalah tahajud itu ada sabda Nabi, ada fi'lun Nabi. Kaulun Nabi itu kan sabdanya. Nabi menjelaskan begini. Termasuk yang tadi. Jadi witirnya bisa 1, witirnya bisa 3 dengan cara 2. Itu tahajudnya. Itu ada dalilnya Bu. Itu Nabi menyabdakan seperti itu. Ada juga fi'lun Nabi, pekerjaan Nabi. Nabi paling sering
Ketika melaksanakan qiyamul lail itu 4-4-3 itu Bu. Jadi silakan itu mah ibu mau milih yang mana, nyamannya saja ibu yang mana, selama itu ada dalil silakan amal. Gitu ya. Nah, ibu selama ini, saya mah 2 kali 5 sama witir 1, anggap kan 11 itu. Tapi kan ada dalilnya silakan. Gitu. Mau 2 pesannya 3 silakan. Mau juga 4-4-3 mangga. Dan semuanya ada dalilnya. Itu Bu. Bang Ibu hiji deui. Mohon punten. Kali ini. Pak Ustaz, kami yang ujur sakit ya. Kan sholatnya tuh hanya bisa berbaring. Nah, tapi posisi kasurnya itu atau bednya itu tidak menghadap kiblat. Nah, apakah itu menyalahi atau karena mampunya begitu, jadi nggak bisa dirubah-rubah gitu kan, namanya di rumah sakit atau di rumah pun misalnya nggak bisa dirubah gitu. Jadi Bu, Ya. Kalau orang yang berbaring menghadap kiblatnya itu berdasarkan kemampuan dia. Berbaring begini, kemana kiblatnya? Ke luhur. Itu tidak usah si tempat tidurnya pindahkan ke kiblat. Jangan Bu, dipindahkan ke kiblat ini berbaring. Gitu. Ketika kita diarahkan si kasurnya ke kiblat, akhirnya berbaring gitu, nggak bisa bangun kan ya. Nah makanya ibu-ibu nggak apa-apa, ibu silahkan dia laksanakan berdasarkan kemampuan sambil berbaring. Kayak ibu di atas kendaraan, kiblat tadi itu ada kendaraan tadi itu. Apakah kendaraan harus balik dulu? Enggak. Maka di sana ada kalimat fa'ina matuwalu fasawwaduhullah, dimanapun kamu menghadap ya di sana ada Allah. Kan memang mampunya seperti itu. Itu ya. Jadi yang sakit jangan diganggu begitu. Bu, sehat itu. Sakitnya. Oh ya, segitu aja Ibu. Insya Allah Rabu depan ngaji. Ngaji ya. Masih dalam keadaan mudah-mudahan Ibu sehat dan dalam keadaan kuat terus istiqomah di tahun 2026 ini menjalankan aktivitas ibadah seperti yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mohon maaf Ibu kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.